Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyar muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia-karunia-Nya. Semoga dengan karunia-karunia tersebut Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surganya. Kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mengambil hadis yang ke-10 dan ke-11 dari kitab Al-Jami', bab anjuran kepada akhlak-akhlak mulia, oleh penulis atau oleh pensyarah Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, diberi judul Fadlul Dzabbi an Irdil Muslim, keutamaan membela kehormatan seorang muslim. Keutamaan membela kehormatan seorang muslim. Maksudnya ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kehormatan saudara kita, harga dirinya, kehormatan dirinya, nama baiknya, ataupun kehormatan keluarganya, anaknya, istrinya, ketika kehormatannya diinjak-injak, ketika kehormatannya dilanggar, disobek, direndahkan, maka kewajiban kita adalah untuk membela saudara kita itu. Ini adanya pada dosa ghibah. Ketika kita hadir di sebuah majelis, kemudian di dalam majelis tersebut kita berada di sebuah majelis, dan di dalam majelis itu salah seorang dari saudara kita dighibah, dibicarakan, disebutkan keburukannya, baik itu keburukan yang benar ada pada saudara kita itu ataupun tidak ada, maka kita sebagai seorang muslim wajib membelanya, karena dia sedang dizalimi. Nabi kita sendiri alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma, belalah saudaramu ketika ia berbuat zalim atau dia dizalimi. Membelanya ketika dia berbuat zalim adalah dengan mengingatkannya dari kezalimannya tersebut, dan membelanya ketika ia dizalimi, ini tentu jelas maksudnya. Dan ini pun juga berangkat dari perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi kita alaihi salatu wasalam telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat langsung sebuah kemungkaran terjadi di hadapannya, dilihat langsung, ya, maka wajib bagi dia untuk mengingkarinya dengan tangannya, dengan lisannya, dan minimal dengan hatinya. Nah, ghibah adalah kemungkaran. Ketika saudara kita digunjing, disebutkan keburukannya, direndahkan kehormatannya, dirusak kehormatannya, harga dirinya, maka kewajiban kita adalah mengingkari kemungkaran tersebut, yaitu dengan cara kita menolak kemungkaran itu. Kita bela saudara kita yang sedang dizalimi kehormatannya. Dikatakan an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau bersabda, man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya itu tidak ada, maka Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dari wajahnya, Allah akan jauhkan dari mukanya api neraka pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Ya, hadis hasan termasuk kategori hadis yang diterima. Wali Ahmad, dan hadis lain adalah milik Imam Ahmad atau riwayat Imam Ahmad, min hadis Asma binti Yazid, diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, nahwuhu, semisal dengan hadis di atas. Ini hadis yang ke-11, di mana hadis tersebut berbunyi, man dzabba an lahmi akhihi, siapa yang membela daging saudaranya, dan ini ghibah, ya, di mana ketika seseorang melakukan ghibah, sejatinya dia sedang memakan bangkai saudaranya, memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Nah, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, man dzabba an lahmi akhihi, siapa yang membela daging saudaranya, kana haqqan 'ala Allah, wajib bagi Allah, dan Allah sendiri yang mewajibkan itu atas dirinya. Kana haqqan 'ala Allah, wajib bagi Allah Azza wa Jalla an yu'tiqahu minan nar, untuk membebaskannya dari api neraka. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah menurut syawahidnya, berdasarkan hadis-hadis pendukung lainnya. Maka ikhwan fiddin ma'asyal muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang yang mengingkari kemungkaran ghibah dalam sebuah majelis. Ketika saudaranya digibahi, ketika ada orang yang digunjing, dibicarakan, disebutkan keburukannya, bukan dalam rangka meminta fatwa, bukan dalam rangka bermusyawarah dan lain sebagainya, alasan-alasan yang diperkenankan di dalam ghibah sebagaimana pernah kita sebutkan dulu, bukan dalam hal yang diperbolehkan, maka wajib bagi orang yang hadir di situ untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Keutamanya apa? Annallaha ta'ala yaruddun nara an wajhi yaumal qiyamah. Allah Azza wa Jalla akan palingkan, akan jauhkan dari wajahnya api neraka pada hari kiamat.
Sebagaimana kita ketahui ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari kiamat nanti neraka akan dihadirkan. Neraka akan didatangkan. Hari kiamat nanti neraka akan ditampilkan. Maka orang yang membela saudaranya ketika saudaranya itu digibahi akan dijauhkan dari wajahnya, dari mukanya api neraka. Tentu ketika dijauhkan dari mukanya artinya dia diselamatkan. Disebutkan muka karena bagian yang paling hormat atau yang paling mulia, yang paling terhormat dari badan kita ini adalah wajah kita. Jika wajah diselamatkan, maka tentu anggota tubuh yang lainnya pun juga diselamatkan. Wa hadza min muhimmatil adabi wa huquqil Islam. Ini termasuk adab penting dan hak sesama Islam yang besar. Allati yajibu ala hadiri majlisil ghibah an yatahalla bih. Yang wajib bagi orang yang hadir di majelis ghibah untuk berakhlak dengannya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak mau hadir di majelis dosa, termasuk majelis ghibah. Sehingga ketika dia berada di sebuah majelis kemudian ternyata di situ dibicarakan saudaranya, maka dia harus mengingkari ghibah tersebut. Wa dzalika li'anna al-mughtaba zalimun li akhihi akilun lahmih. Sebab orang yang melakukan ghibah dia telah menzalimi saudaranya dan memakan dagingnya. Wal wajibu huwa rad'u dzalimi wa nusratul madlum. Kewajiban kita adalah untuk mengingkari orang yang berbuat zalim dan membela orang yang dizalimi. Wa hadzal adabul karim warada fi ahadits sahihah min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-qauliyati wal fi'liyati wat taqririyah. Adab yang mulia ini telah disebutkan dalam banyak hadis yang sahih, baik hadis qauli, hadis fi'li ataupun hadis takriri. Hadis ada 3 macam. Ada hadis qauli, yaitu hadis yang merupakan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh lisan beliau, disebut dengan hadis qauli. Ada hadis fi'li, hadis yang merupakan perbuatan Nabi, dinukilkan oleh para sahabat berupa perbuatan-perbuatan Nabi alaihissalam, itu disebut dengan hadis fi'li. Adapun hadis takriri adalah hadis yang menyebutkan tentang sebuah peristiwa terjadi di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi, kemudian Nabi mendiamkannya. Nabi mendiamkan kejadian tersebut, peristiwa tersebut, artinya Nabi setuju, Nabi sepakat. Seandainya Nabi tidak sepakat, Nabi akan mengingkarinya. Nah, ini disebut dengan hadis takriri. Tentang kewajiban atau disyariatkannya untuk mengingkari ghibah, menolak ghibah, membela saudara yang sedang digibahi, telah disyariatkan dan disebutkan di dalam banyak hadis, baik hadis qauli, hadis fi'li ataupun hadis takriri. Hadis fi'li termasuk hadis yang sedang kita baca ini. Ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berisikan arahan supaya kita membela saudara kita yang sedang digibahi, dan disebutkan di dalamnya keutamaannya. Wa min dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim, termasuk yang menunjukkan perintah untuk membela saudara yang sedang digibahi adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man satara musliman
satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib kekurangan seorang muslim, Allah Azza wa Jalla akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Fahadal hadis kama yaqulul Hafidz Ibnu Hajar fihi isyaratun ila tarkil ghibah. Hadis ini di dalamnya ada isyarat, ada petunjuk untuk meninggalkan ghibah. Lianna man adhara masawi'a akhihi lam yasturhu. Sebab orang yang menampakkan aib saudaranya, orang yang melakukan ghibah sedang menampakkan aib saudaranya. Orang yang menampakkan aib saudaranya artinya dia tidak menutupi aib tersebut. Perintahnya adalah supaya kita menutupi aib saudara kita, menutupi cacat kekurangan saudara kita, kesalahannya kita tutupi. Nah, sedangkan orang yang melakukan ghibah justru melakukan kebalikannya. Maka hadis yang menunjukkan atau berisikan anjuran untuk menutup aib saudara ini sekaligus hadis perintah untuk meninggalkan ghibah. Wa kadzalika man taraka ghairahu yadhkuru masawi akhihi walam yunkir dzalika lam yasturhu. Demikian juga orang yang membiarkan orang lain menggibahi saudaranya, menyebutkan aib saudaranya, dan orang yang membiarkan orang lain untuk membicarakan aib saudaranya dan tidak mengingkari perbuatan tersebut, berarti dia tidak menutupi aib saudaranya. Waman angkara faqad satar. Sebaliknya orang yang mengingkari, dialah orang yang menutup aib saudara tersebut. Maka menutup aib saudara adalah dengan tidak kita sebagai pelaku yang menceritakan, membeberkan aib saudara kita, atau yang kedua adalah mengingkari orang lain yang menyebut aib saudara kita, yang menggibahi saudara kita. Wajah fi hadisi Itban bin Malik radhiyallahu anhu tawil. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Itban bin Malik, hadis yang panjang kata muallif atau kata syarih. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara wa qumna wara'ahu fa shalla rak'ataini thumma sallama. Di dalam kisah Nabi kita alaihi salatu wasallam diajak oleh Itban bin Malik atau Anas bin Malik ya untuk datang ke rumahnya. Ya. Nabi diajak hadir ke sana. Kemudian sesampainya di sana Nabi kita alaihi salatu wasallam bertanya, ya, di mana kamu mau saya melakukan sholat? Ya. Supaya nanti oleh pemilik rumah ini tempat itulah yang dijadikan sebagai tempat sholat dia berikutnya. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam kemudian setelah ditunjuki tempatnya, Nabi pun ya bertakbir, lalu Itban bin Malik dan keluarga yang ada di situ mengerjakan atau bermakmum kepada Nabi. Salatnya salat sunnah. Nabi datang ke sana melakukan salat, ya, salat sunnah. Kemudian Itban bin Malik dan keluarganya salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau salat 2 rakaat. Kemudian salam. Wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Setelah salat Nabi kata Itban bin Malik, kami tahan. Nabi kami tahan, kami suguhi bubur yang kami buatkan untuk beliau. Fasaba rijalun min ahli dari hawlahu. Maka orang-orang yang ada di sekitar rumah tersebut, ya tetangga-tetangganya Itban bin Malik semua datang mengetahui kehadiran Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya. Hatta ijtama'a fil baiti rijalun dzaw adad. Hingga
berkumpul banyak orang. Terkumpul banyak orang untuk bertemu Nabi alaihi salatu wasalam. Qala qailun minhum, lalu ada di antara mereka mengatakan, aina Malik bin Dukhshun. Salah seorang di antara mereka mengatakan, mana Malik bin Ad-Dukhshun. Salah satu tetangga Itban bin Malik adalah Malik bin Ad-Dukhshun. Ternyata di situ dia tidak hadir. Nabi datang, ya, beliau adalah orang mulia dan tentunya merupakan sebuah keutamaan untuk kita hadir berkumpul bersama orang mulia tersebut. Ya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, dzaka munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Salah seorang mereka mengatakan, Malik bin Dukhshun orangnya munafik. Dia tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah SAW. Buktinya dia tidak hadir. Nabi datang, dia tidak hadir, tidak berkumpul bersama Nabi SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka mendengar ucapan tersebut, ini kan aib ini, dikatakan dzaka munafik, ini tuduhan besar. Maka Nabi SAW mengatakan, la taqul dzalik, jangan ucapkan seperti itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Tidakkah engkau lihat bahwa dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fihi anna man rama ahadan binifaqin wa dzakara su'a amalihi. Jika ada orang yang menuduh saudaranya sebagai munafik dan menyebutkan keburukan amalnya, fa innahu yambagi an turadda ghibatuhu wa yudhkaru salihu amalihi. Maka sepatutnya agar gibahnya itu diingkari, jangan biarkan dia gibah, ya, dan sebutkan kebaikan orang yang digibahi tersebut. Nah, hadis ini ma'asyarul muslimin adalah perbuatan Nabi langsung. Perbuatan Nabi langsung mengingkari gibah yang dilakukan di majelis beliau. Beliau tidak diam. Beliau ingkari dan beliau sebutkan kebaikan Malik bin Ad-Dukhshun. Ya, Nabi ingkari perbuatan tersebut dan beliau sebutkan kebaikan Malik bin Dukhshun, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya ikhwan fillah rahimakumullah, ya, di majelis-majelis ghibah, ketika ghibah disebutkan bukan justru diingkari. Ketika ghibah terjadi, seringkali apa? Seringkali yang terjadi adalah kita ikut tersenyum. Minimal kita ikut senyum, ikut merasakan bahagia dengan ghibah tersebut. Ya. Dan tidak jarang kita ikut masuk di dalam ghibah itu, ikut menambahkan, ya, ghibah-ghibah tentang orang yang sedang digibahi atau keburukan orang-orang yang sedang disebutkan. Waliyadzubillah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis yang menunjukkan anjuran untuk mengingkari ghibah adalah hadis Ka'ab bin Malik. Dan ini hadis takrir dari Nabi, ya, penetapan dari Nabi terhadap pengingkaran ghibah. Wa fi hadits Ka'ab bin Malik fi qissati takhallufi an ghazwati Tabuk wa taubatillahi alaihi annahu qala. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik tentang kisah ketidakikutsertaannya dalam perang Tabuk dan penerimaan taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana pernah kita sebutkan tiga orang sahabat Ka'ab bin Malik, kemudian ada Hilal bin Umayyah, kemudian satu lagi nasi itu ismah, saya lupa namanya, ya, Murarah
Nah, 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa uzur. Ya. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika perang tersebut dia sudah siapkan kendaraan, dia sudah beli 2 unta, ya, sebagai kendaraannya. Cuma siap-siapnya yang dia agak santai, sehingga ketika para sahabat sudah berangkat, ternyata dia keluar rumah, ya, dia keluar rumahnya, para sahabat sudah berangkat, dia sendiri belum dalam keadaan siap, dan dia tidak bisa menyusul pasukan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Ka'ab bin Malik menceritakan, walam yadhkurni Rasulullahi hatta balagha Tabuk. Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak menyebut Ka'ab bin Malik kecuali setelah beliau sampai di Tabuk. Sampai di Tabuk, di situ Nabi kita alaihissalatu wassalam mencari mana Ka'ab bin Malik. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ya. Nabi bertanya, dan ketika itu beliau duduk bersama para sahabat di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab? Mana Ka'ab? Apa yang dilakukan? Faqala rajulun min Bani Salimah. Lalu seorang dari Bani Salim mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharuhu fi itfaihi. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik dia tertahan oleh 2 pakaiannya dan tertahan karena memandangi badannya. Ya, ini ghibah. Dikatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini dia tidak ikut serta dalam perang ini. Dia disibukkan oleh pakaiannya, dia menikmati dan senang dengan pakaiannya, ya, senang dengan dunia, dan itu yang melalaikannya untuk ikut serta dalam perang Tabuk. Ya. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qult. Bi'sa ma qulta, betapa buruknya apa yang kamu ucapkan itu. Ya, ini ghibah, ini tuduhan berat. Bi'sa ma qulta, betapa buruknya apa yang kau katakan itu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma alimtu alaihi illa khaira. Aku tidak tahu pada Ka'ab bin Malik itu kecuali kebaikan. Saya tidak mengenalnya kecuali sebagai pelaku kebaikan, sebagai orang yang baik. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diam. Ya. Rasulullah diam. Nah, diamnya Nabi alaihissalatu wassalam ini adalah bentuk pembenaran Nabi alaihissalatu wassalam terhadap apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengingkari ghibah terhadap Ka'ab bin Malik. Ya. Dan Nabi diam. Diamnya Nabi ini yang disebut dengan hadis takriri. Hadis penetapan Nabi terhadap perbuatan Mu'adz bin Jabal. Seandainya yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu salah, Nabi pasti akan mengingkarinya. Ya. Qala Ibnu Allan, qauluhu fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah diam, ai muqirran li inkari Mu'adz ala man fa'ala al-ghibata aw talabbasa biha. Ini adalah pembenaran Nabi, penetapan Nabi, pengukuhan Nabi terhadap pengingkaran Mu'adz kepada orang yang melakukan ghibah, wa tashri'an limithlihi birraddi 'alal mughtab. Dan ini adalah syariat untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mu'adz untuk mengingkari orang yang melakukan ghibah. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi berkata, "I'lam annahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin an yaruddaha." Ketahuilah, wajib bagi orang yang mendengar ghibah untuk mengingkari ghibah tersebut. Wa yazjura qailaha, dan melarang orang yang mengucapkannya, menghardik
orang yang mengucapkannya seperti yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Fa illam yanzajir bil kalami zajarahu biyadihi. Seandainya diingkari dengan lisan tidak cukup, ya, diingkari dengan lisan dia tetap ghibah, kata Al-Imam Nawawi, berarti dia ingkari dengan tangan, ya. Fa illam yastati bil yadi, afwan, fa illam yastati bil yadi wala bil lisani faraka dzalikal majlis. Jika sudah diingkari dengan tangan, dengan lisan, ternyata dia tetap melakukan ghibah tersebut, di majelis itu tetap ada ghibah, ya, atau dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya, dengan tangannya, faraka dzalikal majlis, harusnya dia tinggalkan majelis tersebut. Terjadi ghibah di dalam sebuah majelis, ya, kemudian ternyata orang yang hadir situ itu tidak bisa mengingkari ghibah itu baik dengan lisan ataupun dengan tangannya, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan majelis tersebut. Fa in sami'a ghibata syaikhihi aw ghairihi mimman lahu alaihi haqqun. Kalau dia mendengar ghibah terhadap gurunya atau terhadap orang-orang yang punya hak atas dirinya, au kana min ahlil fadli wassalah, atau ghibah terhadap orang yang memiliki keutamaan dan kesalehan, kana li'tina'u bima dzakarna aktsar, maka perhatian terhadap apa yang disebutkan itu harusnya lebih besar. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, seandainya orang yang digibahi itu adalah orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang punya hak atas kita, misalnya dia adalah guru kita, maka tentu pengingkaran terhadap ghibah itu lebih besar, karena hak mereka lebih besar, ya. Diingkari dengan lisan, jika diingkari dengan lisan tidak diindahkan, maka diingkari dengan tangan. Kalau ternyata mengingkari dengan lisan kita tidak bisa, mengingkari dengan tangan tidak bisa, maka solusinya adalah tinggalkan majelis tersebut. Wallahu ta'ala alam, ya. Mudah-mudahan satu hadis ini atau dua hadis ini sebagai pengingat kita semua, ya, dari membiarkan ghibah, mendiamkan ghibah, ya, dan tidak mengingkarinya. Keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, bahwa orang yang mengingkari ghibah, membela saudaranya ketika ia digibahi, Allah Azza wa Jalla akan jauhkan api neraka dari wajahnya. Allah Azza wa Jalla jauhkan wajahnya dari api neraka. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.